Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan terlanjur terikat lahir batin denganmu tidak bisa lepas lagi. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, mantan berpikir bahwa dia sudah lepas, dia sudah bebas dari kita ya. Dia memblokir media sosial kita, dia memblokir nomor telepon kita, dia menghindar sejauh-jauhnya agar tidak ketemu kita lagi. Nah, maka dia berpikir kalau dia sekarang betul-betul sudah bebas menjalani kebahagiaannya bersama orang ketiga. Kan dia juga merasa menang banyaklah dari kita. Selama bersama kita, duit kita habis untuk membiayai semua keperluannya, semua keinginannya, dan setelah dia mendapatkan segalanya, dia mengkhianati kita. Tetapi tanpa dia sadari, sebenarnya dia terikat dengan kita selamanya. Artinya kalau selamanya itu tidak hanya di dunia sampai ke akhirat nanti. Kenapa demikian? Nah, sebabnya yang pertama, karena mantan terlalu banyak atau sering sekali mengucapkan berbagai janji-janji untuk setia kepada kita, untuk mencintai kita, untuk tidak mengkhianati kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi misalnya suami istri ini setiap malam kalau mereka mau tidur ya, atau sebelum tidur, misal istrinya selalu berjanji kepada suaminya untuk tidak pernah mengkhianati suaminya, untuk tidak pernah berpaling dan seterusnya. Nggak taunya dia selingkuh ya. Kemudian dia memaksa bercerai dengan suaminya. Dia kemudian kawin dengan orang lain dan seterusnya. Padahal dia setiap malam berjanji bahwa dia akan selalu setia kepada suaminya. Nah, janji ini yang dia khianati sendiri, itu akan membuat dia selalu terikat dengan bekas suaminya itu. Tidak hanya terikat di dunia, tetapi juga sampai ke akhirat nanti. Terikat di dunia bagaimana? Kan dia sudah bercerai. Kan dia sudah menikah dengan orang lain. Ya, tetapi sebuah janji itu dia akan memberikan dampak kepada yang bersangkutan. Ya, janji apalagi diucapkan terus, setiap malam diucapkan atau sering sekali diucapkan, nah itu akan merasuk ke tingkat alam bawah sadarnya. Sehingga tidurnya pun jadi tidak nyenyak. Sampai terus ke mimpi-mimpi bahwa dia berjanji kepada bekas suaminya dulu untuk tidak mengkhianatinya dan seterusnya. Kemanapun dia pergi, hati kecilnya itu merasa berdosa karena dia sudah mengkhianati. Ya, setiap dia bersama dengan pasangannya yang baru, ya, pasangan selingkuhnya ini yang kemudian menjadi pasangannya, dia juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, jadi sepanjang hidupnya dia akan selalu digelayuti, dihantui ya dengan perasaan berdosa karena dia mengkhianati. Dan di akhirat nanti, suka tidak suka, mau tidak mau, dia tetap harus ketemu tuh
dengan bekas suami yang sudah dia khianati. Ya. Nah, karena itu di dalam surat Al-Mu'minun kita diajarkan wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi tanda orang yang beruntung itu salah satunya adalah orang-orang yang menjaga atau memelihara ya amanah dan janji-janji mereka. Jadi kalau orang itu bisa memelihara amanah dan janji-janji mereka, maka mereka akan jadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Artinya ya beruntung itu ketika di dunia, semua hal yang mereka kerjakan itu akan berhasil, akan beruntung. Mereka menekuni bisnisnya akan beruntung. Kita lihat ada begitu banyak orang berbisnis, modalnya besar, ya, tetapi modal terus yang keluar sampai tabungan habis, nanti tabungan habis, pinjam tabungan orang tua habis, pinjam sana, pinjam sini, pokoknya modal terus. Usaha apapun rugi terus, tidak pernah beruntung. Ya, tetapi ketika orang beruntung, bahkan bisnisnya tidak pakai modal, ya, pemasukan jalan terus, berlipat ganda dan seterusnya. Nah, itu namanya ketika orang mengkhianati janjinya, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Hidupnya akan rugi terus. Jadi seperti mantan itu, ketika dia mengkhianati, sementara dia sudah berjanji kepada kita untuk setia, tidak akan pernah selingkuh, tidak akan pernah berkhianat, nah maka karena dia mengkhianati janjinya, jadilah dia orang-orang yang merugi. Nah, itu namanya mantan akan terikat terus. Terikat dengan janjinya kepada kita. Ya, selama dia terus mengkhianati kita, apapun yang dia usahakan, dia akan rugi. Dia bisnis, yaitu tadi, modal saja yang keluar, tapi untungnya tidak ada. Yang keluar itu cuma modal sama capeknya. Ya, dia bersama pasangan barunya, orang ketiga, dia akan dikhianati, dia akan dikecewakan. Pokoknya apapun yang dia lakukan, selama dia masih terus mengkhianati kita dan tidak menepati janji-janjinya, maka hidupnya akan rugi terus. Ya, jadi kalau orang menepati janjinya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau dia mengkhianati janjinya, maka dia akan menjadi orang yang rugi terus. Ya. Kemudian sebabnya yang kedua, karena mantan sudah terlalu banyak makan uang kita. Ya. Nah, uang yang dia makan itu kemudian kan menjadi makanan, menjadi minuman, apalagi itu ya. Tapi ada juga kan yang jadi pakaian, yang jadi macam-macam ya. Tapi yang jadi makanan dan minuman, nah itu akan masuk ke dalam tubuhnya karena dia mengkhianati kita. Maka dari makanan, minuman yang sumber rezekinya itu atau sumber uangnya itu dari mengkhianati kita atau cuman memanfaatkan kita, makanan minuman itu akan menumbuhkan sel-sel di dalam tubuhnya dan sel-sel itu akan menjadi sebab kerugian di dalam hidupnya. Ya. Jadi sumber berbagai penyakit dan seterusnya. Nah, jadi selain batinnya menderita, pintu rezekinya menyempit bahkan tertutup, ya, tubuhnya juga akan dihinggapi begitu banyak penyakit-penyakit itu nanti. Karena apa? Dia memakan makanan dari sumber uang yang memanfaatkan kita tadi.
menjanjikan ini, menjanjikan itu, menjanjikan macam-macam untuk pergi mengkhianati. Nah, itu akan menjadi sumber penyakit bagi mantan tadi. Tapi kalau dia menepati janjinya, maka setiap makanan, minuman yang dia makan, yang dia minum, dan itu berasal dari uang kita, akan menjadi sel-sel yang baik di dalam tubuhnya, kemudian akan menjadi sumber energi yang baik untuk dia. Ya, begitu. Jadi, tadi ya, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu beruntung. Nah, salah satu tandanya itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Nah, jadi kalau dia menepati janjinya, semuanya menjadi baik, termasuk makanan, minuman, dan seterusnya tadi. Nah, makanan, minuman inilah yang sudah dia makan, ya, yang menumbuhkan sel-sel di dalam tubuhnya itu, yang kemudian akan menjadi sebab penderitaan hidupnya. Nah, kalau mantan jadi sakit-sakitan, ya maka tentu pasangan barunya juga tidak mau dong bertahan bersama dia terus, ya. Itu yang kedua sebabnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, ketika mantan berpaling atau mengkhianati kita, kan, kita adalah orang yang dibuat sangat menderita, betul tidak? Ya. Ketika penderitaan itu terjadi, apa yang kita lakukan? Ada orang yang bisa bersabar, ya, dan kesabaran itu adalah sesuatu yang baik, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan tidak sedikit juga orang ketika mengalami penderitaan itu, dia mengeluarkan kutukannya. Dia mengeluarkan doa-doa buruk untuk orang yang sudah mengkhianatinya. Nah, kutukan ini, doa-doa yang buruk inilah yang kemudian ya akan terus membayangi hidup mantan sampai kapanpun. Nah, ini kan kalau teman-teman baru menemukan channel ini selalu bertanya-tanya, Ustadz, apa boleh orang berdoa yang buruk untuk orang lain atau mengutuk orang lain? Ya, sebenarnya sih kalaupun tidak diperbolehkan kan orang terus melakukannya juga tuh kan. Nah, tetapi memang secara keseluruhan ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan seperti apa? Ya, kalau orang itu dia mengutuk orang lain, mendoakan yang buruk itu cuman karena iri dengki saja, itu tidak boleh. Jadi mengutuk itu hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Nah, jadi cuma orang-orang terzolimi itu yang boleh mengeluarkan kutukannya. Doa yang buruk dan kutukan dari orang-orang yang terzolimi itu sangat mustajab. Kenapa? Karena orang-orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah.
Ya, nah maka ketika kita terzolimi dan kita memilih untuk mendoakan yang buruk, untuk mengutuk orang yang sudah menzolimi kita. Misal kita mengutuk mantan, maka sampai kapanpun ya mantan terikat dengan kutukan-kutukan kita. Ya, tidak bisa dia lepas. Dan kutukan-kutukan itulah yang akan sangat menentukan arah hidup mantan, karena kutukan atau doa yang buruk dari orang yang sudah mantan zolimi, yaitu kita, itu adalah doa yang mustajab, yang akan menentukan keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, dan penderitaan di dalam hidup mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.